pada tanggal 19 Mei pagi lewat telepon dijelaskan banyak hal, dan saat itu pula kemudian kami minta waktu, nanti ketemu darat saja Pak biar semuanya menjadi jelas. Ini yang kami lakukan. Pada tanggal 22 Mei jam 17:11 saya dapatkan undangan di grup Kades dan Kecamatan Tanggi. Sebentar ya, Pak Pramono HP-nya disimpan dulu. Oke. Atau HP-nya ditaruh di luar aja ya? Oke. Ada undangan Pak. Undangannya ini saya print di situ. Tertanggal undangannya tanggal 22 Mei. Bunyi undangannya surat nomor B172-900.1.13.1 sifat biasa lampiran kosong hal undangan. Bunyi undangan yang terhormat Camat se-Kabupaten Pati di Pati, guna mendukung kegiatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBB 2 tahun 2025, dimohon kehadiran saudara pada hari Jumat tanggal 23 Mei jam 14 di Pendopo, keperluan intensifikasi PBBB 2 tahun 2025, pimpinan rapat Bupati Pati. Catatan: mengikut sertakan ketua Pasopati tingkat kecamatan. Jadi tidak ada ketua Pasopati tingkat kabupaten. Surat ini kemudian diralat pagi harinya pada jam 07.37 di grup itu saya temukan ralat surat yang intinya sama tetapi catatannya berbeda. Catatan: mengikut sertakan ketua Pasopati tingkat kecamatan bersama 2 orang kepala desa di wilayahnya masing-masing. Nah, di Kecamatan Tanggi waktu itu yang ditunjuk mewakili bukan saya. Jadi intinya Bapak, saya tidak menyimpulkan karena tidak kewenangan saya untuk menyimpulkan bahwa sampai dengan tanggal 18 sudah ada berita 250% dan ada rapat pagi pada tanggal 23, saya tidak mengikuti rapat itu. Terima kasih. Baik, yang menjadi terima kasih Pak, runtutannya sudah turut, saya matur nuwun. Saya hanya bertanya tadi Pak, ditegaskan Bapak menyampaikan ke media bahwa itu tidak usul Kades, betul atau tidak? Terima kasih. Pernyataan saya akan saya ulang dengan diksi yang lengkap, kata-kata yang sesuai dengan pernyataan itu. Oke. Bahwasanya kami para kepala desa tidak pernah dan tidak akan pernah untuk menginisiasi ataupun meminta untuk kenaikan PBB. Oke, berarti pernyataan Pak Bupati yang salah ya Pak ya? Bahasa saya jelas. Inisiasi itu berarti saya inisiatornya. Kami kepala desa tidak menginisiasi, berarti kami bukan inisiator. Dan yang kedua, tidak pernah meminta, kami tidak pernah meminta pajak itu naik. Bapak menyampaikan ini atas nama Pasopati dan kepala desa ya Pak? Atas nama pribadi, dan karena Pasopati kami secara kebetulan juga menjabat sebagai ketua, dan kami memang selama ini tidak pernah menyampaikan hal itu, maka saya sampaikan bahwa kami baik selaku kepala desa Tegalharjo maupun selaku ketua Pasopati tidak pernah menginisiasi dan tidak pernah meminta PBB naik. Oke, saya kira cukup ini pernyataan Pak Kades lengkap, detail, bahwa beliau menyampaikan sebagai ketua Pasopati Kabupaten tidak pernah ada undangan dan tidak pernah diajak diskusi. Yang diskusi malah ketua Pasopati kecamatan, gitu ya Pak ya. Dan bahkan perwakilan pun juga tidak diundang, tahunya dari media ujung-ujung sudah naik, itu ya Pak. Betul Pak. Ya, terus terakhir pernyataan Bapak menguatkan bahwa Bapak memastikan bahwa teman-teman Pasopati tidak mengusulkan atau menginisiasi adanya kenaikan pajak, gitu ya Pak Pandoyo ya. Siap. Oke, teman-teman, Pak Matur, habis itu Pak Karso lagi. Sudah kami tanyakan tadi Pak, sudah kami pastikan tadi. Jangan diulang lagi, nanti malah bingung. Pak maju dulu, monggo. Terima kasih. Tadi kan namanya sudah clear bahwa kepala desa Tegalharjo dan sebagai ketua Pasopati tidak menginisiasi terhadap kenaikan
PBBPK. Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Kades Tegalan. Tadi disampaikan bahwa jumlahnya tadi saya nggak cukup kopi ya. Sebagian desa ada yang naik sampai 350%, sebagian yang lagi 100 sampai 125%. Ya ini barangkali ada datanya. Sebabnya begini, saya mendengar ini soal salah atau benarnya saya belum konfirmasi, belum ada penelitian bahwa desa-desa yang pada pilihan bupati menang Pak Sudewo, artinya pasangan nomor 1, itu kenaikan pajaknya kecil 100, seperti yang sampaikan Pak Dewo itu ternyata kenaikannya hanya 100 sampai 125%. Tapi desa-desa yang pada pilihan bupati ini kalah pasangan nomor 1, kenaikannya ugal-ugalan, bahkan ada yang sampai 800%, 500%. Ini barangkali nanti bisa dikonfirmasi. Mungkin Bapak Ibu kader yang ada di sini ini mungkin bisa memberi informasi atas sinyalemen ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mendengar juga bahwa pembangunan jalan-jalan itu bagi wilayah-wilayah kecamatan yang pasangan nomor 101 kalah itu ya dibangun, tetapi pembangunannya itu pada belakangan. Nah ini juga menjadi sangat menarik kalau ini kita belum terjadi, sangat menarik sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Ketua Pasopati tadi, bahwa saya juga sudah mendengar bahwa tidak menginisiasi, tetapi diklaim oleh saudara Bupati bahwa ini sudah atas usulan dari kepala desa. Sehingga keadaan itu saya mendengar, nanti konfirmasi ini, ada pergerakan dari kepala-kepala desa ini sampai soal ke gubernur untuk mengkonfirmasi bahwa kepala desa tidak menginisiasi ini. Jadi sampai ada pergerakan ke sana dan sudah diterima oleh Bapak Gubernur. Cerita lebih lanjut saya mohon untuk disampaikan, ini adalah mencari satu kebenaran saja. Terima kasih Pak. Bisa nambahi Pak Kades, Pak Kades Ketua Pasopati, Pak Pandoyo. Apa yang disampaikan Pak Mati tadi banyak hal, termasuk sing menang, kok pajak sithik, sing kalah digietno. Itu isu itu benar nggak disampaikan ke teman-teman kepala desa? Dan saya mau tanya, Pak Pandoyo desanya menang atau kalah? Terus naiknya banyak atau sedikit? Itu kan ya nyambung juga Pak Pandoyo di sini. Monggo Pak Pandoyo. Terima kasih. Jadi yang saya sampaikan di sini tadi adalah terkait desa saya. Saya tidak berani untuk membuat narasi ataupun kesimpulan seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota kampus tadi. Hanya saja yang jelas, karena di desa kami ini kenaikannya luar biasa, kami berusaha mencari tahu kepada Bapak Kepala DPKAD ini dasar ngitungnya bagaimana Pak. Dan sama sekali saat itu memang kami belum tahu terkait dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak itu. Jadi saya tidak berani untuk menyampaikan bahwa ini terkait dengan itu, saya tidak berani karena bisa saya kenaikannya tinggi dan di situ saja Pak. Itu yang kemudian berikutnya kami mendapatkan salinan peraturan daerah terkait dengan pajak ini nomor 1 tahun 2024 itu adalah pada tanggal 27 Mei dari salah satu anggota DPRD. Kami minta salinan. Ini bunyi perdanya kayak apa? Saya minta salinan. Dan tanggal berapa? Tanggal 27 Mei. Bapak minta dari mana? Saya minta dari salah satu teman yang secara kebetulan punya punya akses untuk minta data itu ya Pak? Ya. Oke, lanjut Pak. Kemudian terkait dengan sampai ke gubernur mengadu, saya tidak tahu karena saya juga selama ini tidak pernah ketemu dengan Pak Gubernur kecuali kalau ada acara di Pendopo. Jadi sehabis pelantikan Pak Gubernur maupun Pak Bupati, kami hanya ketemu di
Pendopo Kabupaten Pati di setiap ada acara hanya sekedar salaman dan tidak pernah ngomong apapun kecuali gimana Pak, sehat-sehat, hanya itu saja, tidak pernah. Jadi pernyataan Pak Madun tadi sinyalmen itu rasa-rasanya beliau panjenengan tidak tahu ya. Tidak tahu. Tapi saya mau tanya lagi tegasan, Bapak desanya menang atau kalah? Kalau kan dijawab aja. Bulan kalah Pak. Kalah. Terus naiknya ternyata 379. Saya tidak mengaitkan itu. Nah, saya nggak mau mendorong ke sana. Menaikkan kan 379 Pak. Ya, Pak. Bapak tadi jawaban dari BPKAD gimana hasilnya pertemuan itu Pak? Baik, setelah saya berkomunikasi dengan BPKAD pada saat itu ada kunjungan Pak Gubernur di Pendopo. Saya datang lebih awal dengan tujuan bisa berkomunikasi dengan Kepala BPKAD. Saya tanya mengapa sampai sekian, beliau menjawab bahwasanya nanti ada Pak penyesuaian yang ada kenaikan di atas 250%, nanti akan diturunkan sampai dengan 200, kurang lebih 250%. Maunya beliau seperti itu. Tapi kami hanya bertanya mengapa sampai di itu kenaikannya di buku yang saya baca itu mencapai 379%. Oke Pak. Ada yang keberatan nggak Pak warga di jenengan matur nih jenengan yang bagi sopo soal ke dalam jenengan? Ya sangat keberatan. Oke, cukup. Ada lagi Mas Naso baru Mas Dadi. Terima kasih Pak Madun. Jadi gini Pak, posisi jenengan sebagai ketua Pasopati, kita tahu bahwa bupati itu jabatan politik dipilih oleh rakyat melalui pemilu rakyat. Kemudian kepala desa meskipun tidak melalui partai politik, tapi juga bekerja. Pada kenyataannya kemarin ketika terjadi guncangan gaji pajak PBB 250%, bupati mengatakan bahwa itu adalah usulan kepala desa. Jadi tentunya kan menimbulkan ancaman terhadap para kepala desa. Nah, posisi panjenengan sebagai ketua Pasopati mau tidak mau harus punya semangat korps terhadap sesama anggota kepala desa. Apa yang panjenengan lakukan dengan pernyataan bulat itu? Matur suwun. Terima kasih Pak. Jadi sampai